Lagi tidur begini, tahu-tahu nggak bisa gerak. Terus dia coba melek gini kan, tek. Dan di situ dia ngelihat. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Balik lagi di House Horror, di mana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Nah, pada kali ini ada cerita dari seseorang yang kita sebut aja namanya itu Dun. Jadi Dun ini cowok, dia tinggal di Bali nih. Dia ini anak kedua dari 3 bersaudara, dan dia juga punya 4 saudara tiri. Jadi banyak nih saudara dia di Bali. Nah, dia tinggal di kota, dan keluarganya itu tinggal di kampung atau di desa. Bisa dibilang dia ini merantau lah ke kota gitu ya. Dun ini kerja di salah satu toko gadget yang ada di Bali. Bisa dibilang Dun ini keluarganya itu sederhana lah, nggak yang gimana-gimana gitu. Awalnya sih kehidupan mereka tuh normal-normal aja gitu ya, biasa-biasa aja, sampai suatu ketika abangnya dia nih memutuskan buat menikah. Disinilah dimulai terornya. Penasaran kayak gimana? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap mode horror aktif. Ya, jadi seperti yang gue bilang tadi, awalnya hidup keluarga Dun ini biasa-biasa aja, normal-normal aja, sampai tahun 2019 nih, atau 2020-an lah ya, sewaktu COVID-19 itu masuk ke Indonesia dan berdampak buruk sama pariwisata yang ada di Bali. Terus di kondisi kayak gini, abang kandungnya Dun, kita sebut aja namanya itu Anam, umurnya waktu itu 28 tahun. Karena COVID, dia ini dirumahin dari pekerjaan dia dan mesti balik lagi nih ke kampung halamannya di Bali, tinggal sama orang tuanya. Singkat cerita, 6 bulan di kampung, Anam mutusin buat nikah nih. Padahal doi lagi gak ada kerjaan nih dan gak punya modal sama sekali. Cuma ya udahlah kan, namanya niat baik mau nikah, orang tuanya ngebantuin nih, dibiayain tuh. Ya walaupun pernikahan itu kan makan biaya gak sedikit gitu, dan itu cukup ngebuat orang tuanya agak pusing juga nih. Sebulan sebelum menikah, di Bali itu ada yang namanya nyari duasa. Itu kayak nyari hari baik gitu loh, kapan baiknya dilangsungin hari pernikahannya. Oke lah, pergilah si Dun sekeluarga nih ke satu orang pinter buat nanya kapan nih hari baiknya. Nah, singkat cerita, selepas datang ke orang pinter ini, bapaknya si Dun ini mulai aneh, mulai suka mikir yang enggak-enggak, mulai overthinking, kayak ntar acaranya kenapa-napa lah, ntar kebakaran lah, ntar uangnya habis lah, segala macem lah tuh. Awalnya Dun kira bapaknya ini cuma stres aja kan. Cuma seminggu setelah nyari hari baik itu, ini bapaknya tambah parah, pikirannya makin kacau. Akhirnya Dun keluarga pergi lagi nih ke orang pinter buat nyari tahu apa yang terjadi sama si bapak. Singkat cerita, sampai di tempat orang pinter ini, si bapak ya langsung dibaca-bacain lah tuh kan, sama mantra atau sama apa. Yang pada intinya, orang pintar itu bilang kalau bapaknya Dun ini diserang pakai semacam ilmu hitam, sihir gitu ya, dibuat bingung dan stres. Nah terus orang pintar ini ngasih kayak ramuan-ramuan gitulah, racikan dia sendiri, nggak tahu isinya apa itu, diminum lah tuh kan. Dah selesai, mereka pulang dari tempat si orang pintar ini. Sampai rumah, bukannya membaik, malah makin parah. Ini si bapak jadi makin gak bisa diem, makin gelisah. Kalau malam, si bapak ini kerjanya mondar-mandir tuh di rumah kan, sana sini, nggak tahu mau ngapain, kayak nyari sesuatu tapi nggak nemu-nemu. Dan kalau di luar rumah, dia ini jadi kayak ansos gitu loh, sama sekali nggak berani ketemu orang, apalagi ngumpul di keramaian tuh, wah udah anti banget pokoknya. Semakin hari semakin parah tuh, minum obat nggak mau, makan nggak mau, minum juga jarang. Terus aja tuh kerjanya mondar-mandir. Tapi yang aneh, ini bapak ada tenaganya buat mondar-mandir. Biasanya kan kalau nggak makan nggak minum kan lemes ya, rebahan doang di kasur. Tapi ini kerjanya bolak-balik. Nah, karena dirasa obat dari orang pinter itu nggak mempan gitu ya, Dun keluarga mutusin buat nyari orang pinter yang lain nih. Tapi
udah pergi dari satu orang pinter ke orang pinter lainnya, tetap gak ada solusi tuh, gak ada hasilnya. Nah, H-14 sebelum acara nikahan, tiba-tiba ibunya Dun ini terindikasi sakit kencing manis. Karena waktu itu di rumah cuma ada abangnya si Dun sama adeknya. Mau gak mau abangnya lah nih yang pergi nganterin ke rumah sakit kan yang ada di kota, buat ngurusin perawatan si ibu. Dari kampung ke kota itu kurang lebih 1 jam lah kalau pakai motor. Nyisain si bapak sama adek doang tuh jaga rumah. Itu wah, hampir tiap hari lah tuh kan abangnya si Dun bolak-balik ke RS di kota buat nganterin bapak sama ibunya. Jadi hari ini nganterin bapak, besoknya nganterin si ibu. Nah, ada satu hari di mana penyakit si bapak sama si ibu ini kambuh bersamaan. Dan abangnya bingung nih kan mau gimana. Untungnya waktu itu ada saudara dari bapak nih yang mau nganterin lagi-lagi ke orang pinter. Sementara si abang nganterin si ibu nih ke rumah sakit kayak biasa. Nah, si orang pinter ini itu lumayan jauh rumahnya. Ya udahlah kan, sampai di rumah si orang pinter. Yang ini ya, beda nih. Dia bilang kalau ada pamali di rumahnya Dun. Jadi pamali itu kalau di Bali itu semacam hal atau sesuatu yang bisa menyakiti. Karena suatu benda yang gak boleh ditaruh atau ada di lingkungan rumah. Nah, pamali ini karena adanya besi yang nancep di pohon udah bertahun-tahun tuh di pekarangan rumah. Singkat cerita, dicarilah barang pamali ini kan sama abangnya Dun dan dapet tuh bener di pekarangan rumah. Udahlah kan, dia singkirin itu barang pamali, dianggap sumber masalah kelar nih. Setelah nyingkirin benda itu, tapi ternyata mereka salah. Waktu terus berlalu, masuklah di H-1 acara pernikahan nih. Ada ibu-ibu nih yang biasanya emang jualan makanan gitu ya pakai motor, lewat depan rumah. Dan tumben banget nih si bapak, ingat kan si bapak kan ansos tadi gue bilang kan. Dia mau beli nih, tumben. Dipanggil lah tuh pedagang ke halaman rumah, dibeli dagangannya. Dan setelah bapak sama ibu beli terus ngasih makanan itu kan ke abangnya Dun, tiba-tiba si ibu pedagang ini jatuh pingsan. Dan pas dia sadar, beberapa saat kemudian dia langsung kayak nunjuk-nunjuk ke arah abangnya Dun sambil bilang pakai bahasa Bali, yang arti kayak gini, maunya biar anak ini yang kena. Jadi maksudnya sihir ini awalnya mau ngenain abangnya Dun, tapi malah kenanya ke si bapak. Selepas si ibu-ibu yang jualan itu ngomong kayak gitu, akhirnya Dun sekeluarga berencana buat lagi-lagi ke orang pinter, buat nyari tahu ada apa sih sama keluarga ini gitu. Besoknya siap-siaplah mereka semua buat berangkat ke orang pinter yang dimaksud kan. Dan sesampainya di sana, si orang pinter ini kayak biasa baca-baca mantra segala macam. Dan kata si orang pinter ini ada yang gak suka sama hubungannya si abang dan calon istrinya. Jadinya orang ini ngirim sihir ke rumah, dan naasnya sihir ini malah belok ke si bapak. Tapi emang dari awal itu sebenarnya Dun keluarga itu udah gak suka gitu loh sama hubungan mereka. Karena semenjak si Dun ini lulus dan kerja, kegiatannya dia itu cuma pacaran ya tuh. Gak ada waktu sama sekali buat keluarga. Sampai-sampai dia berani ngelawan orang tua karena si cewek ini. Dan Dun sekeluarga tuh sempet juga gitu ya buat nyari pemegat gitu ya, buat misahin mereka secara paksa gitu. Tapi pada akhirnya Dun sekeluarga lebih milih buat ngalah lah, daripada ngorbanin anak sendiri gitu kan, ngorbanin perasaan mereka, ntar mereka malah makin parah gitu kan. Dan toh nanti yang ngalamin, yang menjalani juga mereka berdua. Terus orang pinter dan dukun itu pun bilang kalau acara pernikahan itu jadi digelar, pasti nanti bakal ada keributan. Udah diwanti-wanti kayak gini nih. Selepas dari situ, mereka sekeluarga balik dan prepare nih buat acaranya. Undangan udah disebar nih, prewed juga udah, acara udah bisa dibilang hampir 100% ready nih. Tinggal seminggu lagi, sayang kalau dibatalin. Dun ikut ngebantuin tuh buat ngurusin acara pernikahan abang ya kan, nyiapin tenda, bahan-bahan makanan dan segala macem. Cuma anehnya Dun keluarga ini mendadak ngerasa kayak, kok ini acara kayak gak bakalan jadi gitu. Tiba-tiba muncul perasaan bingung yang luar biasa gitu loh. Kayak ada yang berasa kurang gitu. Kepikiran kok ini belum, itu belum. Padahal saudara itu udah kumpul semua dan setiap bagian-bagiannya itu udah ada orang yang handle. Tapi tetap aja Dun ini ngerasa kayak ini acara kayak gak bakal kelar gitu. Oke, lewatlah hari itu kan dengan segala macam keraguan. Dan singkat cerita, tibalah nih hari H. Paginya itu lancar-lancar aja. Tamu-tamu undangan itu pada datang, gak ada yang aneh-aneh. Sampai sore nih
acara udah mau selesai kan, Dun sempat mikir, ini dukun salah kali nih. Orang gak ada keributan apa-apa kok, aman-aman aja kan. Tapi masuk jam 6 sore mulai kedengeran nih suara ribut-ribut dari tempat orang-orang pada makan, pada pesta-pesta. Ada apa nih kan? Disamperin lah sama si Dun. Ternyata ada 2 orang berantem nih, ribut sampai tonjok-tonjokan, padahal mereka ini saudaraan. Dun positive thinking, mungkin nih orang 2 mabok. Ya wajar orang mabok berantem kan karena lagi enak gitu. Cuma ini orang mabok kok kayak kesetanan gitu. Udah dipegangin nih sama 2 orang, masih kagak bisa diem. Kuat banget tenaganya. Sampai akhirnya datanglah nih orang bawa air kan, dibaca-baca sesuatu, terus dicipratin tuh ke muka mereka kan, cat 3 kali. Barulah itu 2 orang lemes. Jadi kalau di Bali jam 6 sore itu waktunya sandikala namanya. Dan itu jam-jam buat, ini menurut Bali gitu ya, menurut di Bali itu ada namanya buta kala. Jadi buta atau buto itu namanya kayak semacam raksasa, kayak buto ijo, raksasa. Nah Dun percaya kalau ini orang mungkin kerasukan sosok itu. Cuma untungnya acara udah mau selesai nih, dan tamu undangan udah tinggal sedikit. Ya gak malu-malu amat lah. Akhirnya acara selesai juga, Dun pun balik nih ke kota buat kerja. Ingat nih, itu nikahannya di bulan November 2020. Di sini Dun kira si bapak ini udah mau sembuh, karena kan mungkin dia stres nih gara-gara anaknya mau nikah kan, bingung biaya segala macem. Tapi ternyata malah tambah parah, gak mau makan. Udah berobat kemana-mana, gak ada perubahan. Sampai kurus kering tuh, tinggal kulit sama tulang doang, makentut. Tapi di sini dia masih inget semua nama yang dia kenal, masih nyambung kalau diajak ngomong, masih waras gitu ya. Masuk bulan Februari 2021 nih, karena non medis sama medis di desa itu udah gak mempan, jadi keluarga coba buat ajak si bapak ini ke kota. Lagi-lagi buat ikhtiar nih, berobat ke salah satu rumah sakit umum yang paling besar dan lengkap di situ. Nah sebelum ke rumah sakit itu, si bapak diajak singgah dulu nih ke tempat saudara yang ada di kota, yang bisa dibilang punya rumah lumayan gede lah tuh. Si Dun pulang kerja langsung samperin ke sana kan, karena dia udah lama juga gak pulang ke kampung. Mumpung bapaknya lagi di kota, dia samperin tuh. Juga karena tahun itu masih Covid, dia takut nih kalau pulang ke desa, takut kena Covid atau apa kan. Jadi ya udahlah. Oke, sesampainya di sana, Dun ngelihat keadaan bapaknya tuh udah menyedihkan banget gitu. Udah bener-bener kurus, buat berdiri aja udah gak ada tenaga. Mesti dibopong, dipapah sama 2 orang. Dan Dun juga gak nyangka gitu, dengan kondisi seperti itu bapaknya masih bisa bertahan sejauh ini. Nah singkat cerita, si bapak akhirnya dibawalah ke rumah sakit yang ada di kota itu, terus dirawat. Hari demi hari berlalu tuh, sampai kurang lebih 25 hari Dun begadang tuh, tiap malam nungguin bapaknya. Tiap hari tuh dia bolak-balik rumah sakit, sampai akhirnya si bapak dinyatain kondisinya udah membaik nih dan boleh pulang. Oke, mungkin cerita bapak segitu dulu nih, nanti kita lanjutin. Nah sekarang kita lihat dari sudut pandangnya si Dun. Jadi ini nih yang Dun alamin, gak tahu ini termasuk hal mistis atau apa, tapi ini yang dia rasain. Dan menurut gue juga agak janggal gitu. Jadi di tahun 2020 November kemarin, sebulan setelah abangnya dia nikah. Nah dia biasalah nih, setiap hari itu kalau jajan itu depan kantor. Cuma gak tahu kenapa, hari itu pas habis makan dia muntah-muntah tuh kan. Wah, positive thinking dong. Oh mungkin habis makan banyak nih, terus kekenyangan. Ya udah pulang kerja, beli makan lagi. Dan sama, muntah-muntah lagi tuh setelah makan. Masih mikir positif, mungkin lagi gak enak badan nih. Tapi kok ini sampai 1 minggu kayak begitu. Selalu muntah-muntah pas kelar makan. Dia coba cari tahu tuh di internet kan, dia buka Google, katanya gejala asam lambung. Ya udah dia belilah obatnya kan. Sampai itu obat habis, kagak ngefek apa-apa. Akhirnya dia coba pergi tuh ke dokter, diagnosanya masih sama, katanya asam lambung. Dikasih lagi obat, diminum sampai habis, hasilnya gak ada. Masuk pergantian tahun nih, 2021. Gak kerasa udah 2 bulan dia sakit kayak gitu. Badan udah mulai kurusan kan karena setiap makan muntah. Coba lagi ke dokter, yang ada diceramahin,
Dikasih resep obat segala macem, udah dia tebus itu obat yang mahal, tetap gak ngefek apa-apa. Cuma awalnya doang nih mulai membaik. Tapi setelah obatnya habis, kambuh lagi. Dia beli madu, beli jamu, beli segala macem tuh obat herbal buat itu asam lambung. Tapi anehnya gak sembuh-sembuh. Masuk ke bulan April, tiba-tiba Dun ini dipecat sama bosnya dengan alasan yang gak masuk akal. Usut punya usut, dugaan dia nih kayaknya ada campur tangan bawahannya. Jadi di kerjaan gitu ya, Dun ini posisinya adalah leader toko dan dia punya beberapa bawahan. Ada tuh salah satunya sebut aja namanya Dani. Dia baru masuk kerja tuh 6 bulan. Nah Dani ini udah nikah dan udah punya anak 1. Dan ini sempat cerita soal istrinya, kalau istrinya ini indigo atau semacam lah. Nah setiap awal bulan setelah gajian nih, Dun punya bawahan 4 orang, selalu dia ajak tuh makan bareng. Ibarat ya syukuran lah, karena udah gajian gitu kan. Nah waktu itu si Dani ini ngajak istrinya, yang sebenarnya Dun pun gak ada masalah soal itu ya. Tapi yang jadi masalah, sebenarnya ini bawahan dia kerjanya gak bener. Sering telat lah, ngutang tapi gak dibalikin. Dan di jam kerja suka pergi keluar tuh gak tahu kemana, sampai 2 jam gak balik-balik. Dun sebagai leader yang ngasih tahu dong, kamu jangan begitu. Segala macem tuh diingetin. Cuma ini orang udah dikasih tahu baik-baik, tetap gak ada perubahan. Akhirnya Dun ngadu lah ke bosnya kan. Dan di sini ini orang kayak gak terima gitu. Terus dia ngadu sama istrinya tuh. Dan dari sinilah sepertinya Dun ini kena sihir dari makanan. Karena kan tiap bulan selalu makan bareng nih. Kenapa bisa berpikiran kayak gitu? Kayak gini ceritanya. Dan di sini anehnya si bos lebih percaya sama orang yang baru kerja beberapa bulan dibanding sama Dun yang udah 3,5 tahun kerja nih sama dia. Saking kecewanya Dun terimalah tuh dipecat kan. Dan seminggu setelah itu dia mutusin buat pulang kampung nih, buat berobat. Setelah prepare segala macem, pulanglah dia nih ke desa. Dan sampai rumah itu sekitar jam 4 sore. Nah sampai ini Dun ngerasa ada yang aneh sama rumah dia itu. Kayak bukan rumah dia. Dia kan udah lama tinggal di situ ya. Tapi baru kali itu dia datang, ini kayak bukan rumah gue dah. Soalnya suasananya surem, sepi, dan gelap banget. Baru beberapa hari tuh Dun di rumah, dia benar-benar ngerasa gak nyaman. Kayak ada sesuatu yang gak suka sama dia dan seolah-olah nyuruh dia buat pergi. Padahal ya kalau dilihat secara kasat mata itu gak ada apa-apa. Sampai akhirnya Dun direkomendasiin sama tetangganya nih buat berobat ke satu tempat yang gak jauh dari rumah. Ya mungkin sekitar 20 menitan lah. Jadi orang ini dokter sekaligus orang pinter, lagi-lagi, atau dukun lah. Oke, pergilah dia nih ke sana, ditemenin sama abangnya tuh sekitar jam 8 malam. Sampai di sana diperiksa kan, nih mode dokter nih, mode dokter. Set. Oh, asam lambung. Sama kayak diagnosa dokter lain kan. Ditekan lah tuh bagian ulu hati, set. Dan itu rasanya sakit bukan main. Terus dokter itu bilang, ini dia nih penyebabnya. Dun penasaran dong, apa penyebabnya? Tapi orang pintar ini bilang, udah, kamu gak usah tahu. Yang penting kamu sembuh. Ya digituin Dun penasaran banget lah. Udahlah pak, apa penyebabnya pak? Saya ini berhak tahu. Nah orang pintar itu akhirnya ngejelasin kalau dia bilang, kamu ini kena dari makanan. Yang ngasih itu cewek, kenanya di tempat kerja. Nah awalnya bingung nih si Dun kan, cewek. Perasaan di tempat kerja dia cowok semua dah. Sampai akhirnya dia keinget nih sama istrinya si Dani, yang suka ke toko tuh, ngebawain makanan dan makan bareng. Cuma ya dugaan terkuat si Dun ya sama orang itu. Akhirnya si dokter atau orang pintar ini ngasih obat lah. Dan dia bilang, kalau kamu mau balik ke kota, kesini dulu ya. Ya udahlah, karena gak mau lama-lama, Dun iyain aja. Terus dia pulang tuh. 3 hari obat habis, kagak ada perubahan sama sekali. Masih tetap muntah-muntah dan malah jadi overthinking. Sampai di titik dia ini benar-benar gak kuat di rumah. Karena bingung gak jelas, mikir kemana-mana. Dia bilang, mending balik aja kali ke kota ya, daripada di rumah gini surem. Akhirnya dia jalan tuh jam 2 siang. Sampai di kota jam 5 sore. Dan langsung istirahat tuh di kosan dia. Mungkin karena kecapean atau apa ya, Dun ini ketindihan pak. Lagi tidur begini, tahu-tahu gak bisa gerak. Kalau bahasa Sunda itu kena rep-rep. Terus dia coba melek gini kan, tek. Dan di situ
Dia ngeliat itu ada makhluk gede, hitam, berbulu, matanya merah, duduk di atas dadanya dia. Saking takutnya dia merem lagi tuh kan. Sambil terus coba buat gerakin badannya tuh, dia coba gerakin jarinya, coba gerakin tuh kan, setek, sampai akhirnya bisa. Terus dia melek lagi tuh. Pas melek lagi, itu sosok udah nggak ada. Di sini Dun tiba-tiba dapat pesan dari saudara dia di kampung kalau dia mesti berobat ke salah satu orang pinter yang ada di kota itu. Dikasih lah tuh alamatnya kan, dan segala macem. Singkat cerita, setelah siap-siap gitu, sampailah dia di tempat si orang pinter yang dimaksud ini. Mulailah tuh kan ritual kayak biasa, baca-baca mantra, dipijet-pijet, diurut-urut tuh leher. Dan anehnya, orang pinter ini kayak nenangin gitu, kalau ini tuh bukan santet, tenang, bukan sihir ini. Mungkin kamu itu cuma telat makan atau stres aja. Ya udahlah kan. Di situ malah dikasih wejangan-wejangan sama obat tuh yang mesti diminum. Tapi yang janggal, sebelum pulang, orang pinter ini bilang, kamu mau ke dokter 10 kali pun gak bakalan sembuh. Bingung lah si Dun. Tadi katanya itu cuma masalah stres doang, masalah telat makan. Kenapa sekarang jadi gak bisa sembuh? Tapi Dun bodo amat lah, dia pamit pulang. Nah beberapa hari dari si orang pinter ini masih belum juga ada perubahan tuh. Sampai akhirnya Dun diteleponin sama sepupunya, yang emang sepupunya ini lumayan peka gitu ya sama hal-hal gaib. Telepon-teleponan kan tuh, tanya-tanyain kabar segala macem. Sampai si sepupunya Dun ini yang biasa dipanggil Mbok gitu ya, minta dikirimin foto. Ya udah dikirimin lah tuh kan foto terbaru. Foto dia lagi naik gunung tuh sambil bawa tas carrier, tapi sendiri doang. Pas dikasih lihat itu foto lewat WA gitu ya, ini cewek di samping kamu siapa? Beh, kaget lah si Dun kan. Orang di foto itu dia sendiri kok, gak ada siapa-siapa lagi. Terus Simbo itu nyuruh Dun buat main ke tempatnya dia. Ada yang mau dijelasin katanya. Singkat cerita, pergilah Dun ini ke tempatnya Simbo. Kurang lebih 15 menit perjalanan, deket lah. Oh ya, kalau yang belum tahu, Mbok itu kalau di Bali itu sebutan buat kakak perempuan. Kalau laki-laki itu sebutannya Bli. Oke, tiba nih di kosannya Simbo kan, langsung disuruh duduk, kasih minum. Habis itu ditanya, gimana? Udah mendingan? Masih gini-gini aja Mbok, belum ada perubahan. Itu siapa anak kecil di samping kamu? Hah? Anak kecil siapa Mbok? Aku datang sendiri ini. Itu anak kecil, cewek, lagi megangin tangan kamu. Dia gak pakai busana. Dia ngikutin kamu. Mungkin kamu gak bisa lihat. Dia bilang kalau namanya dia itu Suci. Sekarang pun masih di samping kamu. Gak lama kemudian datang nih tetangga, bapak-bapak muslim. Dan emang dia itu bisa ngelihat dan bisa nyembuhin juga soal masalah-masalah kayak gini gitu ya. Kita sebut aja Pak D. Nah Pak D ini datang. Begitu ngelihat si Dun langsung bilang, oh ini anaknya, kayak yang udah tahu masalahnya gitu loh. Nah singkat cerita, mulailah Pak D ini baca-baca doa dan semacamnya. Sampai akhirnya dia bilang, ini kamu kena dari makanan. Gue agak curiga nih, ini keracunan apa santet gitu ya. Nah sampai sini Dun paham kalau dia ini kena santet, fix nih. Dan dia gak mau lah nanya siapa nih yang udah nyerang gue atau ngirimin gue kan. Yang dia mau tahu gimana caranya sembuh dari masalah ini. Tapi ini Pak D malah nyebutin ciri-cirinya. Orangnya setinggi kamu, kulitnya agak gelap, giginya gingsul, ada tai lalatnya di atas bibir. Nah di sini Dun kaget. Ciri-ciri ini kayak familiar. Dun tahu ini orang. Dia buka HP, dia coba cari foto kan. Dikasih unjuk nih foto satu orang nih. Ini Pak D orangnya. Pak D bilang, iya. Kamu lihat aja tuh mukanya, serem. Terus si Pak D ini bilang lagi, kalau ini cewek gak bisa dapetin kamu, orang lain juga gak boleh. Dengan kata lain, kamu harus. Dan kalian mau tahu itu cewek siapa? Jadi ini cewek tuh mantannya Dun. Dan disitu dia keinget, gimana dia bisa kena santet gara-gara makanan. Ternyata bukan dari bawahan yang waktu itu. Jadi emang nih cewek toksik. Setelah putus pun masih kejar-kejar tuh. Cuma ya Dun udah bener-bener gak mau gitu ya. Sampai di bulan Oktober 2020 nih, nikahan sepupunya Dun
ini cewek diundang dan ketemu tuh di acara sama Dun. Dun karena pengen ngejaga hubungan baik gitu ya, dia sapa lah nih orang kan, ngobrol-ngobrol. Dan disinilah Dun diajakin makan bareng. Cewek ini yang ngambilin makanan tuh di prasmanan gitu kan. Karena nggak ada curiga sama sekali, makan bareng lah tuh berdua. Dan mungkin disinilah dia kena santet. Oke, kita balik lagi. Setelah si Pak D tadi baca-baca doa gitu ya, dia kayak narik sesuatu nih dari dalam perutnya Dun. Nggak tahu itu apa karena digenggam gini kan. Terus dikasih nih ke Simbo. Awalnya Simbo takut buat megang itu, tapi diyakinin sama si Pak D nih, udah nggak apa-apa. Mbok pegang kan, kok rasanya kayak butiran-butiran gitu ya, kayak ngeres banget gitu ya. Ternyata pas dilihat, itu pasir hitam. Pak D bilang kalau pasir hitam ini nggak dikeluarin, mau berobat kemanapun nggak bakal sembuh. Dan Dun ini lambungnya udah luka di mana-mana. Setelah hari itu, Pak D ngasih saran ke Dun buat pulang kampung lagi dan nyari tahu siapa sih anak kecil yang ngikutin itu. Singkat cerita, Dun pulang dan sampailah di kampungnya. Abis itu langsung siap-siap nih buat pergi ke salah satu dukun beranak yang ada di kampung dia itu. Ditemenin tuh sama ibu dan tetua di kampung. Berangkatlah dia. Kurang lebih 30 menitan sampai di lokasi. Simbah kayak biasa tuh, mulai kayak baca-baca mantra dan kayak ngasih tubuhnya gitu buat dimasukin sama sosok anak kecil ini. Dan setelah Simbah itu dirasuki gitu ya, sosok anak kecil itu lewat mulutnya Simbah ini bilang, "Saya adalah anaknya dia." Nunjuk ke Dun. Kaget lah Dun kan, sejak kapan dia nikah, dan seingat dia ini gak pernah punya anak. Setelah dijelasin, ternyata anak kecil ini adalah anak dari mantannya Dun yang tadi. Mungkin nih ya, selama mereka pacaran mereka itu pernah ya melakukan hal-hal seperti itulah. Pokoknya ada cerita-cerita dark juga di sini, gua nggak mau ceritain lebih lanjut. Pokoknya Dun itu mencoba buat berdamai lah sama keadaan gitu ya. Oke, dia terima anak itu, asal jangan nyakitin lagi, jangan ganggu lagi, dan supaya bisa ngupacarain anak ini dengan layak gitu loh. Dan di sini keadaan udah mulai membaik. Dan Dun juga seiring waktu semakin menuju sembuh tuh. Sampai di bulan Desember 2021 dia dinyatain udah benar-benar sembuh. Waktu berjalan nih, dan di Desember 2021 Dun sembuh. Sekarang ibunya yang sakit. Beliau ini kena saraf kejepit, kencing manis, dan gula darah tinggi. Ya bisa dibilang komplikasi lah gitu ya. Udah coba nih buat disembuhin sana kemari, dibawa ke dokter, dibawa lagi-lagi ke orang pinter, masih tetap gak sembuh. Tapi kalau yang ini mah emang beneran komplikasi gitu. Mungkin karena udah parah, agak susah buat diobatin. Sampai puncaknya Dun bilang nih sambil megang tangan mamahnya kan sebelum pergi kerja gitu ya. Dia bilang, "Mah, kalau emang udah waktunya, gak apa-apa kalau mamah mau pergi. Dun udah gak kuat ngeliat mamah kayak gini. Kita semua udah ikhlas. Tapi kalau belum, cepet bangun ya. Lihat Dun sukses dulu." Udah tuh kan, cium tangan, pamit nih buat kerja. Demi dapat uang buat ngurus perawatan ibunya ini. Tapi baru 4 jam kerja, Dun dapat kabar kalau mamanya udah meninggal. Ya di situ Dun udah gak terlalu kaget lah, karena kan sebelumnya dia udah bilang kalau dia udah ikhlas kalau mamanya ini pergi. Singkat cerita, dia pulang kampung tuh, dan proses pemakaman ibunya itu selesai. 6 bulan berlalu nih. Ingat kan sama si bapak, doi keadaannya sebenarnya itu masih kurang baik. Ya udah, akhirnya diajak lah nih bapak buat ke orang pinter yang lain lagi nih, yang tempatnya itu agak jauh dari rumah, sekitar 3 jam perjalanan. Sampai di lokasi, ya kayak biasa tuh, ritual baca-baca mantra segala macem. Di sini si orang pinter ini megang kaki si bapak. Dipegang gini doang nih, kayak gimana sih kaki nih, pegang gini doang. Terus ini si bapak langsung teriak sakitan. Kayak diapain aja gitu kan. Sampai akhirnya si bapak ini kelihatan kayak bukan beliau lagi, tapi udah jadi sosok lain. Orang pinter itu bilang, "Coba lihat saya," gitu kan. Nah si bapak ini bilang, "Gak berani, gak mau." Pegang lagi kakinya. "Cek, coba lihat saya." Lagi-lagi gak berani, sakit, ampun sakit. "Siapa ini?" "Temen kerjanya bapak." "Kenapa kamu sakiti dia?" "Saya iri sama dia." "Iri? Kamu sakiti pakai apa?" Dijawab, kalau di depan rumahnya Dun ini
udah ditaburi sama tanah kuburan tuh. Mungkin inilah penyebab kenapa kok rumahnya tuh berasa kayak surem. Nah, orang pintar itu minta satu orang buat menggambarkan gitu ya, buat berimajinasi di kepala dia tentang rumah yang mereka tempatin. Abangnya Dun gak mau, karena dia pernah kayak gitu, tapi dicegat sama sosok gede hitam mata merah di depan pintu. Dun yang baru pertama kali ikut ke orang pintar ini, jadi ya mereka ini udah 3 kali. Cuma yang kali ini baru si Dun ikut. Dia penasaran nih, pengen nyoba gitu kan. Dibayangin lah kondisi rumah kayak gimana, pakai mode ingetan aja tuh. Nah, di dalam bayangannya Dun, itu rumah dia sama pekarangannya gelap bukan main. Akhirnya dukun instruksiin tuh kan, si orang pintar ini nginstruksiin lewat omongan, coba kamu keluar dari pekarangan. Nah, Dun dalam imajinasi dia keluar tuh dari pekarangan kan. Dia denger nih, ini orang pintar kayak baca-baca mantra. Habis itu nyuruh coba masuk lagi. Dun bilang masih gelap, disuruh keluar. Denger lagi nih baca-baca mantra, suruh masuk lagi, masih gelap. Sekali lagi tuh disuruh keluar, baca mantra lagi, masuk lagi coba. Kali ini pekarangannya udah mulai terang, yang artinya efek dari tanah kuburan itu mungkin udah dibersihin. Tapi gimana sama rumahnya? Oke teman-teman, itulah cerita tentang santet ya, tentang sihir yang terjadi sama keluarganya Dun di Bali ini. Mungkin kalian ada juga yang punya pengalaman yang sama. Tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue. Ciao.